Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menguasai serta memberkati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ketiga setelah Epifanias ini, firman Tuhan bagi kita tertulis pada kitab 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat 10 sampai ayat 18. Kita baca secara bergantian, demikian bunyinya. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaiknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahlah, ada lagi yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku kepada membaptis, tetapi untuk menegakkan Injil, dan itu pun bukan dengan perkataan, supaya salib Kristus yang menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian bunyi. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada awal tahun ini kembali kita disuguhkan tentang bagaimana kekuatan Allah, tentang bagaimana misteri daripada kehendak dan karya Allah. Apa itu yang ditunjukkan dalam kitab 1 Korintus ini? Menunjukkan bahwasanya masih banyak orang yang tidak memahami imannya kepada Yesus atau imannya sebagai orang yang percaya. Mengapa terjadi perpecahan? Mengapa terjadi pengkotak-kotakan? Atau ada kelompok di dalam kelompok, ada diskusi di dalam diskusi, dan ini mengakibatkan banyak sekali masalah-masalah, baik pada satu persekutuan maupun di dalam gereja-gereja. Pada masa-masa terakhir ini juga mungkin kita melihat ada beberapa gereja yang bermasalah dengan itu. Tapi kalau kita sendiri mungkin belum pernah mengalami adanya perpecahan itu. Saya nggak tahu. Tetapi yang pasti, tidak ada hal baik diakibatkan oleh persoalan keberpihakan yang demikian.
Sebab yang ada adalah pengurangan daripada kepercayaan itu sendiri. Satu sama lain tidak ada lagi saling percaya. Satu sama lain tidak ada lagi saling mendukung. Satu sama lain tidak ada lagi untuk saling bergandengan tangan bersama-sama untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bagaimana mungkin gereja itu bisa memuliakan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walau dari sejarahnya kita disebut adalah Kristen Protestan yang diperjuangkan dengan kebenaran, bukan berarti para the founding father-nya Protestan itu menginginkan perpecahan. Kita ingat itu. Tidak menginginkan terjadinya perpecahan, tetapi sangat-sangat merindukan agar gereja itu ada di atas kebenaran. Gereja itu esa. Gereja itu adalah satu. Sebagaimana doa Tuhan Yesus Kristus bagi setiap orang yang percaya, agar semua mereka menjadi satu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetapi masa-masa awal daripada gereja itu sendiri banyak sekali mengalami gejolak, termasuk gereja yang ada di Korintus atau jemaat yang ada di Korintus. Mereka menganggap dirinya ada golongan Apolos, golongan Kefas, golongan Paulus, dan mereka melakukan itu karena perbedaan pendapat. Ya, terjadi perbedaan pendapat, ada perselisihan. Kalau dikatakan berselisih, berarti ada yang tidak sepakat. Ada hal yang mereka bicarakan tetapi hanya berpatokan kepada pendapatnya sendiri. Dan kita pernah mengalami yang seperti itu. Di beberapa organisasi yang dijalani juga ada yang seperti itu. Bukan dibilang dia seorang yang tidak pelayan, dia pelayan di gerejanya. Tapi karena perbedaan pendapat dia tidak diterima, akhirnya dia mundur sendiri. Gak ada lagi temannya. Ya, mudah-mudahan dia bisa berubah untuk itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, masing-masing kita bisa melihat yang benar itu dari sisi kita masing-masing. Tetapi apakah kita harus bertahan dengan kebenaran kita sehingga yang lain adalah salah? Tidak demikian, Bapak Ibu. Mari lebih inklusif, membuka diri dengan kekayaan kebenaran. Kalau kita hanya tahu ini benar, tetapi kita melihat dari satu sisi, kita tidak mau melihat dari sisi yang lain, kebenaran yang kita punya adalah kebenaran yang miskin. Tetapi kalau kita inklusif, mau menerima pandangan kebenaran yang lain, kebenaran itu satu, tapi mungkin dari berbagai macam sudut pandang yang berbeda, maka ada rumusan-rumusan kebenaran yang berbeda. Walau kebenaran itu tetap kebenaran, dan itu adalah satu. Ketika kita mau menerima itu, maka kebenaran yang ada pada kita adalah kebenaran yang kaya, kebenaran yang memiliki kekayaan, dan itu adalah kekuatan. Kita dipanggil untuk kuat sekarang atas kebenaran itu. Kenapa? Mungkin sudah banyak yang kita dengar, dan bahkan sampai yang viral, yang mengatakan
bahwasanya siapa yang disalib itu. Ada yang bilang disalib itu adalah jin kafir. Ada yang bilang demikian. Pertanyaannya sama kita, rusakkah iman kita gara-gara itu? GBC gaduh hapur seota di Yesus ini? Jangan. Kalau kita pun rusak gara-gara pandangannya itu, berarti patokan kita adalah dia, bukan dia, bukan para pendeta, bukan para perhaladu, bukan diri kita patokan kita, tetapi patokan kita adalah Kristus. Patokan kita adalah Kristus. Dan cara melayani itu juga patokannya adalah Kristus. Kalau saya harus mendengar dari berbagai macam pihak, yang A mengatakan B, yang B mengatakan C, yang C mengatakan F, lalu yang dilakukan yang mana? Yang terjadi adalah pelayan-pelayan yang serba salah. Paulus tidak mau demikian, tetapi dia berpatokan kepada Kristus. Yang benar itu ini. Mau berbeda, tetapi harus dalam satu komando Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa dikatakan salib itu adalah kebodohan? Itu pengertian daripada kebiasaan atau adat pemahaman dari orang-orang Romawi. Karena apa? Sebab orang-orang yang disalib adalah orang-orang yang bersalah dan yang terhukum. Makanya dikatakan kebodohan. Lalu apakah kita percaya bahwasanya pemahaman itu? Tidak. Bagi mereka yang tidak percaya, itu wajar. Asal jangan dari orang-orang percaya mengatakan bahwa Kristus yang disalib adalah kebodohan. Tidak. Disitulah kekuatan. Coba kita pikirkan. Apa kekuatan Kristus yang ditunjukkan oleh Allah pada saat dia disalib? Biasanya kalau di terminal dulu, kalau kita tidak mampu untuk membodohi orang, maka kita orang bodoh. Ya. Tetapi jawaban kita kalau sekarang berbeda, Bapak Ibu. Saya anggap diri saya tetap bodoh, tapi jangan dibodoh-bodohi. Ada yang sampai mau memberikan sekian-sekian agar keputusannya bisa berlangsung di negeri ini. Ada. Lalu saya katakan, saya orang bodoh, jangan dibodoh-bodohi lagi, karena saya sudah bodoh. Begitu. Memang itu kebodohan bagi mereka yang buta dan tidak mengerti apa makna dari penyaliban Yesus. Karena apa? Itu adalah kematian, itu adalah hukuman, itu kehinaan, itu kenistaan. Siapa yang mau? Itu manusia. Itu manusiawi yang masih tinggal di dunia. Wajar? Wajar. Lalu apa bedanya kalau kita berpikir wajar itu ketika kita sudah percaya? Bedakah pandangan kita? Kita hidup sama-sama di dunia, tapi kita percaya kepada Kristus yang tersalib itu, dengan mereka yang hidup di dunia ini, tapi tidak percaya dengan Kristus itu. Beda dong. Beda. Ya. Itu beda. Perbedaannya di mana? Perbedaannya, kita melihat kekuatan Allah. Bukan Allah yang lemah, bukan Allah yang hina, bukan Allah yang bisa dihukum oleh manusia,
bukan Allah yang takluk oleh karena kekuasaan dunia, tidak. Disitulah kekuatannya. Bahkan kekuatan yang melampaui apapun kekuatan yang ada di dunia ini. Sudah kita pahami Bapak Ibu apa kekuatan itu? Ternyata kita semua ketika sudah jatuh ke dalam dosa, semua kita lemah. Kita orang-orang lemah kalau hidup di dalam dosa. Manusia itu lemah karena dosanya. Sebab tidak seorang pun yang bisa untuk melepaskan dirinya untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Tidak ada kekuatan kita apapun itu. Mau kekuatan apa mau kita buat untuk membeli tiket keselamatan? Enggak ada. Adakah yang lebih kuat daripada Kristus yang tersalib itu? Enggak ada. Hanya Dia jalan satu-satunya, hanya melalui penyalipannya dosa-dosa kita itu diampuni. Bahkan kita ditebus daripada hukuman oleh karena dosa kita. Seharusnya hukumannya adalah kematian, tetapi kalau kita menerima penebusan Kristus yang tersalib itu, kita akan memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal itu. Tidak ada yang lebih kuat daripada Kristus. Makanya dikatakan, apa yang perlu dipersoalkan oleh jemaat? Apa yang perlu dipersoalkan? Perselisihan. Gak ada yang perlu dipersoalkan Bapak Ibu. Masih mending kita berbicara tentang kebenaran. Ini kalau kita berbicara tentang segala sesuatu, karena pembangunan lah, karena pesta lah, karena apalah, ya. Kalau orang Batak bilang botir suwe namanya. Bukan itu dasar kepercayaan kita. Dasar keberimanan kita adalah Kristus. Tidak ada selain itu. Jangan bersoal karena hal-hal kecil. Taklukkan semua persoalan itu kepada Kristus. Jadi walaupun berbeda pendapat, terimalah perbedaan itu. Sebab karena berbedalah kita kaya. Tubuh kita, kalau kita umpamakan tubuh Kristus, masa kalau semua tangan gimana ceritanya? Nggak ada kaki, nggak ada hidung, mau jadi apa? Nggak ada telinga, nggak ada mata gitu kan? Semua mulut. Kalau nama katai mana disudikan? Ngomong aja, makan aja, itu aja pikiran. Nggak begitu. Ada rambutnya, ada kepalanya, ada telinganya, hidungnya, semua. Itulah kelengkapan itu. Kalau tidak berbeda, nggak lengkap. Tetapi kalaupun berbeda, harus melekat dalam satu tubuh Kristus. Jangan lepas dari sini. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mendengarkan apa yang terjadi di jemaat Korintus itu, tetapi dia mengingatkannya. Sekarang bagaimana kita sebagai umat yang percaya dalam satu tubuh itu? Orang yang bersalah sama dengan yang sakit. Kalau tangan kiri yang sakit, tangan kanan akan membantu mengobati. Ya. Kalau kaki kita yang sakit, maka salah satu kaki kita, contohnya kaki kiri yang sakit, kaki kanan akan berusaha untuk menopang tubuh kita, untuk berjalan walaupun tertatih-tatih, hanya untuk menyelamatkan kaki kiri kita. Berarti ketika sesuatu merasakan kesakitan, yang satu juga harus terbebani. Bebannya di mana? Dia mau membantu. Dia mau memaksimalkan dirinya dengan segenap kemampuannya. Sekarang bagaimana kepedulian kita? Bagaimana kepedulian kita Bapak Ibu? Dan berkali-kali
juga diutarakan ya. Ketika melaksanakan contoh, ada hal-hal yang harus kita lakukan bersama. Marilah bersama. Ya. Kalau pelayanan di gereja disebut pelayanan diakonia, mari bersama. Yang lain, marilah kita urus. Tetapi kalau pelayanan bersama itu, mari bersama-sama. Kita tunjukkan untuk saling membantu bahwasanya Kristus yang menguasai hidup kita. Karena apa? Kekuatan yang kita terima dari Allah itu bukan kekuatan untuk menguasai dunia ini aja. Tetapi kekuatan itu adalah kekuatan yang bersumber daripada kasih Allah yang besar. Ya. Kekuatan itu karena kasih Allah yang besar. Kita selamat juga karena kekuatan Allah di dalam kasih-Nya. Jadi kalau kita lepas dari kasih itu, sama aja kita dengan orang-orang lemah itu. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang berdosa, yang gak mau ditebus dosanya? Apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak percaya dengan Kristus? Jangan-jangan sama dengan atau lebih parah. Kalau yang satu mengatakan di salib Kristus ada jin, mungkin kita lebih parah. Jangan-jangan kita jadi jinnya nanti. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tunjukkan itu. Kekuatan kita adalah kasih itu. Sebab oleh karena kasih kita dikuatkan. Dan karena kasih itu kita menunjukkan kekuatan Allah di dalam kehidupan kita. Dan kasih itu yang menyelamatkan, kasih itu yang menguatkan kita. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa itu kekuatan di dalam kasih? Ada seorang yang sudah terpidana. Dia sudah dipidana mati. Pada saat itu masih berlaku hukuman mati. Biasanya hukuman mati itu dilakukan di tengah-tengah lapangan. Ya. Tetapi seorang yang terpidana ini memiliki seorang ibu tunggal, seorang janda yang sudah mengasuh anaknya dari kecil, bahkan mengharapkan anaknya ini menjadi orang-orang yang baik. Tetapi apa daya, pada saat anaknya sudah mulai dewasa, dia menjadi seorang penjahat yang kerjanya hanya melakukan kejahatan. Ibunya tetap mendoakan anaknya. Dan sampailah ketika si anaknya tertangkap dan harus dipidana mati. Biasanya untuk melakukan eksekusi mati ini, para albujo eksekutor sudah ada di sekitarnya. Si ibu terburu-buru datang ke lapangan itu, melihat kerumunan yang sangat ramai dan melihat anaknya yang sudah terikat dan siap untuk dieksekusi. Ibunya menangis luar biasa. Dia sangat mengasihi anaknya. Tetapi ketika keputusan itu dibacakan oleh mahkamah pengadilan pada saat itu, si ibu berlari pergi dari tempat itu. Dan ketika akan dieksekusi oleh para algojo itu, tiba-tiba saja mereka menunggu sesuatu. Aba-aba yang harus mereka tunggu. Apa itu? Bunyi suara lonceng. Biasanya harus sampai 3 kali lonceng itu dibunyikan, baru dieksekusilah yang terpidana mati itu. Tetapi mereka menunggu. Bahkan yang menarik lonceng itu pun mereka lihat sudah berusaha untuk menarik lonceng itu agar berbunyi.
tetapi tidak kunjung berbunyi. Akhirnya pengeksekusian itu pun terhenti sejenak. Para petugas dari pengadilan lari untuk melihat apa yang terjadi pada lonceng itu, kenapa tidak bunyi. Mereka terkejut melihat ternyata si ibu yang janda, ibunya seorang yang sudah terpidana mati itu, dia sudah terjepit di antara lonceng itu untuk menahan lonceng itu agar tidak berbunyi. Dan akhirnya si ibu itu pun harus menghembuskan napas terakhirnya di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, akhirnya keputusan pun berubah. Ketua pengadilan itu membacakan bahwa hukuman mati ditangguhkan, sebab nyawa dari si anak sudah digantikan oleh ibunya yang tidak bersalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kasih. Tanpa ada pengorbanan, jangan katakan aku mengasihi. Jangan katakan saya sudah mengasihi. Kalau bisa, katakanlah kepada diri kita agar semakin dimampukan melakukan kasih. Zaman semakin berkembang, teknologi semakin maju, tetapi bagaimana kasih? Banyak orang mau kembali ke masa lalu, masa-masa tanpa teknologi yang maju, masa-masa yang kalau perlu apa-apa harus bertemu. Banyak orang merindukan itu Bapak Ibu, terkhusus orang-orang tua yang sekarang. Kenapa? Karena di sana terjadi komunikasi yang dibangun secara bersama dan bertemu, dan ada ikatan emosional yang dibangun. Makanya sangat merasa susah kita pada saat masa-masa pandemi yang lalu yang dibatasi itu. Sangat susah. Tetapi sekarang bagaimana kita menghadapi itu? Apakah ikatan emosional itu masih terbangun di antara kita? Atau yang terbangun emosi yang besar? Ya, yang terbangun emosi dan kemarah-marahan. Itu apa itu ya? Nah, gak perlu itu sebenarnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bangun kebersamaan dalam perbedaan itu. Kedepannya tidak ada lagi persoalan di gereja kita. Karena apa yang terjadi ketika gereja bermasalah, maka energinya habis untuk persoalan itu. Sehingga tidak dimanfaatkan lagi segala energinya untuk pembangunan. Tidak dimanfaatkan lagi dirinya untuk membangun persatuan dan persekutuan. Tidak dibangun lagi dirinya untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran, bahkan mewujudkan kebenaran itu. Tetapi sibuk dalam persoalan-persoalan. Kedepannya, mari terbuka menerima perbedaan, tetapi berdirilah di atas kebenaran Kristus. Tidak ada pihak A, pihak B, kelompok A, kelompok C. Boleh namanya sektor Yohanes, boleh namanya sektor Yakobus, boleh namanya sektor Andreas, ya. Tetapi kita ingat, semuanya adalah murid Kristus, bahkan yang bersatu di dalam Kristus. Untuk itu, kedepannya Bapak Ibu, kita tunjukkan gereja kita adalah gereja yang dipimpin dan berdiri di atas Kristus, mau dikomandoi oleh Kristus, dan mau berdiri di atas kebenarannya. Tuhan memberkati kita untuk menjalani tahun 2023 ini ke depannya. Kita semakin memperoleh kesatuan,
dari Tuhan kita yang esa, yang satu, walau kita mengenalnya dalam Tritunggal, tetapi semuanya penunjukan kasih karunia Allah yang besar. Mari kita peroleh firman Tuhan itu pada setiap ibadah-ibadah kita, menerima setiap firman itu pada setiap kita membaca kebenarannya, dan menerima segala apa yang Tuhan kehendaki, maka kesatuan entitas dari orang-orang percaya akan semakin nyata. Tuhan memberkati kita. Amin.